Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Alfa Munawar dari kelas MJ24A dengan NIM 240111002. Di sini saya akan menjelaskan tentang review dari artikel pandangan Islam terhadap manajemen risiko melalui teladan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Yang pertama itu relevan temanya. Jadi tuh mengaitkan konsep manajemen risiko dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam memberikan dimensi spiritual dan historis yang kuat dalam memahami risiko secara islami. Yang kedua itu landasan teori yang memadai. Jadi itu maksudnya menjelaskan berbagai definisi dan jenis-jenis risiko berdasarkan literatur manajemen modern. Yang ketiga, analisis tafsir mendalam. Jadi tuh kisah Nabi Yusuf tuh kan ditafsir secara aplikatif menggunakan pendekatan Quraisy Shihab. Jadi tuh sehingga pembaca bisa melihat relevansinya tuh secara konkret. Nah, yang keempat, strukturnya itu kan jelas. Nah, artikel ini disusun sistematif melalui dari pengantar, metode, pembahasan, hingga kesimpulan. Nah, kelemahan dari artikel ini kan yang pertama bahasanya kurang konsisten dan banyak typo. Contohnya efisiensi, seharusnya itu kan efisiensi. Nah, terus DAPT, jadi dapat, dan beberapa struktur kalimat yang kurang rapi. Jadi tuh yang kedua ada metode penelitian terlalu umum. Nah, ini nih penjelasannya tuh tentang metode studi keputusan tidak mendalam. Tidak ada referensi khusus yang disebut dari tafsir atau karya klasik. Nah, yang ketiga itu kan minim data atau perbandingan praktik. Artikel ini belum membandingkan kisah Nabi Yusuf dengan contoh manajemen risiko di dunia nyata atau misal sektor ekonomi atau kebijakan publik saat kritis. Yang keempat, kesimpulannya tuh kurang menyentuh inti analisis. Penutup hanya berupa pengulangan isi tanpa penekanan pada insight penting dari kisah Yusuf alaihissalam dalam konteks modern. Nah, rekomendasi dari perbaikannya tuh yang pertama, perlu menyuntingan bahasa agar lebih akademis dan rapih. Nah, yang kedua, tambahan studi khusus kontemporer untuk memperkuat relevansi praktis. Yang ketiga, itu tuh kan jelaskan metode lebih rinci. Jadi misalnya tafsir apa saja yang dikaji atau pendekatan tafsir yang digunakan, seperti tafsir maudhui dan sebagainya. Nah, terus ada tambahan ilustrasi atau tabel atau langkah visual dari POAC dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Saya akan menjelaskan tentang review dari jurnal Memahami Pengelolaan Resiko Usaha dalam Syariah Entrepreneurship. Nah, judulnya kan tadi sudah saya bahas tentang memahami pengelolaan resiko usaha dalam Syariah Entrepreneurship. Nah, penulisnya itu Sri Reski DKK. Jurnalnya Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah, yang pertama ini ada tujuan dan ruang lingkup. Jadi maksud jurnal ini kan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep resiko, manajemen resiko, serta bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam konteks kewirausahaan Islam. Nah, ruang lingkupnya itu kan mencakup teori manajemen resiko konvensional, pendekatan Islam terhadap resiko, hingga implementasinya dalam praktik bisnis dan lembaga keuangan syariah. Ada kelebihan. Jadi kelebihan yang pertama ini bahasa ilmiah yang cukup mudah dipahami dan relevan dengan dunia kewirausahaan modern. Yang kedua, menyediakan tinjauan literatur yang cukup luas, termasuk teori manajemen klasik dari direktur hingga pendekatan resiko Islam. Yang ketiga, relevan untuk pembaca yang ingin memahami pengelolaan resiko dalam konteks bisnis syariah secara menyeluruh. Ada kelemahan. Nah, kelemahan itu yang pertama, tidak mencantumkan data empiris atau studi lapangan. Nah, sehingga analisis lebih bersifat deskriptif, konseptual. Yang kedua, beberapa bagian tampak terlalu umum dan repetitif, atau terutama pembahasan tentang definisi resiko. Nah, yang ketiga, referensi dari literatur Islam bisa diperkuat dengan sumber-sumber klasik seperti kitab fikih, muamalah untuk mendukung konsep
syariah lebih mendalam. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.